Target locked. Dari air John. Kamu ngagetin aja, Pak. Tuh di situ, lagi ngapain? Ngapain di sini sendirian? Hari kamu teh kenapa ngelamun di sini? Enggak, bilangin saya emang nggak apa-apa. Hah? Nggak apa-apa, saya mah lagi mereng we. Hah? Emang orangnya di mana? Kamu pegang-pegang basah tuh, kamu teh. Kamu teh bilang aja lah jujur-jujuran sok sama saya. Kenapa kamu ngelamun? Kamu jujur-jujuran. Udahlah, nggak usah tahu cuma masalah saya aja. Jadi kamu jadi nggak bilang mau bilang jujur. Gimana ya? Sana duduknya tuh basah. Nah, di sini duduk agak jauhan, agak jauhan. Ada anak-anak itu ada Iwan sama ini sedang apa dia kayak pada bingung begitu. Coba kita tanya ada apa nih. Kenapa kamu teh gak mau cerita teh? Bukannya nggak mau cerita, tapi ya udahlah. Saya cerita aja sekarang lah. Iya kan kita teman akrab tuh ke teman dulu oke. Jadi gini, sekarang kan udah mau lebaran nih. Oh, heeh. Anak-anak teh kayaknya lihat anak saya gitu, lihat temennya udah beli baju, udah beli segala macem lah gitu. Jadi dia teh ke saya teh ngomong mau beli baju, jadi Pengen dibeliin ya sama. pengen beli baju. Jadi saya teh bingung, sebenarnya kerja nggak ada, jadi mau beli pakai apa gitu. Heeh. Jadi ya daripada di rumah rudet gitu, saya mah kesini we ngelamun di dia gitu. Oh gitu, jadi ceritanya gitu ngelamun di sini teh. Jadi bingung di rumah juga mau ngapain, nggak ada kerjaan atuh. Terus sekarang tuh gimana tuh? Ya gini we, paling ya itu kalau pulang bingung saya teh, anak-anak pasti nagih gitu. Mau minta dibeliin baju segala macam. Emang dulunya pernah janjiin dulu gitu mau? Bukan ngejanjiin, kan kita mah udah tradisi kalau musim lebaran. Emang itu teh udah budaya mungkin ya. Jadi nggak bisa dihilangin. Di anak-anak mah, di pikiran anak-anak mah ya, yang penting mah gimana seperti temennya udah punya baju gitu, yang nggak ngelihat orang tuanya bagaimana, anak mana nggak ngerti, iya. Bener nggak? Iya. Jadi saya yang bingungnya nih. Jadi emang kebiasaan itu sekarang mau udah gak bisa dihilangin ya. Ini teh sedang pada apa? Bangun kayak bingung. Ini Pak, Ini kenapa basah-basah kenapa? Ini kan saya tadi renang Pak. Udah renang? Oh. Ini Ini Pak lagi bingung katanya. Bingung kenapa? Aja Pak. Bingung katanya lagi. Sebentar lagi kan mau lebaran. Terus? Anak-anaknya bingung belum dibeliin baju katanya. Ciri manusia hidup bingung mah. Maksudnya Pak. bingung kalau ada uang untuk beli baju anak-anak? Iya. Itu malah Malu Pak. Kalau di kampung mah kan begitu dari dulu teh. Yang baru itu bukan bajunya, Tuh. keimanannya. Nah, Aku salah tuh memikirin baju baru. gitu Pak. Di anak-anak mah nggak tahu apa-apa, berarti maunya teh gitu ya Pak. Lihat temennya.
Iya, Iya. harus dinasihatin anaknya, dinasihatin. Jadi sekarang teh susah, sedang susah. Ya lagi bingung, Bingung. lagi apa namanya Terus, itu? Pak, sedang melamun di sini gitu. Awas bahaya. Lagi curhat ini teh kalau kata orang-orang mah saya teh dua-duaan di sini. Curhat. Hah? Kamu juga bingung. Bingung saya. Bingungnya kenapa? Tadi renang saya rewas, Pak. Emang renang dari mana? Renang dari sana? Ya di sini. Tapi kan lagi di situ tuh. Nih ya, dengerin nih, dengerin nih. Sependek yang Bapak tahu, sependek yang Bapak tahu. Kalau kita sedang dirundung bingung dan kesusahan, Hah? harus sabar. Oh. Harus sabar. Sabar. Jadi setiap kesulitan yang dihadapi manusia itu harus dinikmati. Begitu. Sudah ada contohnya tuh. Jangan merasa ketika ada kesusahan tuh merasa paling manusia yang paling susah seumur apa tuh Sedunia. sedunia itu. Jangan. Kata Rasulullah pernah menyampaikan kalau kita dirundung dengan kesusahan, ingatlah kesusahan yang dialami oleh para nabi. Kesusahan kita itu belum seberapa dengan dibandingkan kesusahan nabi. Oh, gitu. Iya tuh. Nabi mah susahnya lebih dari kita gitu. Nah, itu tahu nggak cerita Nabi Ayub? Yang mana, Yang Pak? Itu Pak, Nabi Ayub tuh yang punya penyakit itu. Oh, ya, ya, Di ya. Quran tuh diceritakan dia kalau tidak salah begini. Di surat An-Nisa 163 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuh wan nabiyina min ba'di. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayub. Al-ayah kesana ya. Ceritakan tuh ya. Artinya Pak, Iya, bahwa Allah telah memberikan wahyu ke beberapa nabi, diantaranya Nabi Ayub. Nabi Ayub. Nah, bagaimana cerita Nabi Ayub? Diceritakan dalam surat Shad, surat ke-38, ayat 40-an ke sana lah. Allah berfirman, kalau tidak salah begini, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wazkur abduna Ayuba idnada robahu anni masaniya syaitanu binasbi wa azabin. Allah berfirman dalam surat Shad ayat 40-an. Ya. Wazkur abduna Ayuban idnada robahu anni masaniya syaitanu binasbin wa azabin. Nah, kita diperintahkan oleh Allah. Jadi kalau kita punya kesusahan, ya diingatkan oleh Allah. Ingatlah apa yang dialami oleh Nabi Ayub. Ketika apa? Ketika Ayub, ya Nabi Ayub diuji, ya dikarenakan apa? Ini nih ada pengaruh setan menggoda. Dulu Nabi Ayub deh orang kaya. Orang kaya? Kaya aja, ya. Ladangnya punya, ternaknya punya, sawahnya punya kalau di kita mah. Ya. Kelapanya banyak. Wah, pokoknya nama Orang kaya ya? lah. Istrinya juga banyak. Banyak ya? Ada berapa? Ada berapa, Mang Iwan? Hah? nggak tahu saya Bang. Berapa. Yang jelas lebih dari satu. Lebih dari satu, ya lebih satu. Banyak istrinya juga, gitu ya. Dua juga banyak, gitu ya. Nah, apa yang dikatakan oleh Allah itu kalau misalkan kita sedang dirundung kesedihan, harus sabar. Harus sabar Karena tuh. kesusahan kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan kesusahan Nabi. Salah satunya adalah Nabi Ayub. Nah, kekayaan yang begitu banyak, ya katakanlah ternaknya banyak, sawahnya banyak, habis. Dipakai apa? Dijualin itu? Mengobati penyakitnya. Bayangin coba, kesusahannya baru berapa hari ini? Hanya kalau dibanding itu mah tidak ada apa-apanya. Tiap Pak. tahun susahnya begini atau tidak? Kadang-kadang Pak. Kadang-kadang. Oh. Sekarang usianya berapa tahun? Saya baru 30-an lebih lah Pak. 30 tahun lebih. Baru Nikah umur berapa nikah? 22-an. Jadi baru berapa? Baru 6 tahun berarti ya? 6 tahun. Nabi Ayub mah 18 tahun. Wih.
Dilanda kesusahannya Dilanda itu. kesusahannya itu. Dia Berarti- 18 tahun dengan penyakitnya. Kalau di- Karena salah satunya penyakitnya itu ada pengaruh setan. Berarti kalau dibandingkan ini mah belum apa-apanya ya. Aduh, Oh. belum apa-apanya. Ya, belum apa-apanya. Nih, semua penyakit nanti ke sini. Ya. Dimakan semua set, habis semuanya. Sampai ke sini sampai. Cuma Nabi itu hanya berkata, minta kepada Allah agar jangan rusak lidahnya. Untuk apa coba? Kalau misalkan aku rusak nih lidahnya, aku tidak bisa lagi berzikir, bertasbih kepadamu ya Rabbana gitu. Coba. Semuanya habis silahkan, tapi lisan jangan. Tuh. Subhanallah ya, orang dulu mah sampai kayak gitu. Sampai itu yang namanya keluarganya juga meninggalkan. Ya. Penduduknya juga akhirnya mah kalau orang bilang mah diusir atau bukan diusir, mengasingkan diri. Mengasingkan. Mengasingkan diri gitu. Takut nular gitu Pak ya. Ya seperti penyakit aja sekarang ya, takut menular. Pindah aja ya. Pindah ya. Sampai katakanlah apa coba? Tidak ada yang menolongnya ya. Istrinya hanya tinggal istrinya yang satu yang siap menolongnya itu. Sampai seketika semua harta kekayaannya habis. Luar biasa ya. Habis itu. Habis Jang sama itu kekayaannya itu. Ya. Ya. Mikir tuh istrinya tuh. Luar biasa tuh istrinya mikir tuh. Mikirnya gimana, cari uang gimana, sementara suaminya nggak bisa kan. Akhirnya apa coba Jang? Itu si istrinya menjual rambutnya. Menjual rambutnya. Gunting. Hanya untuk cari makan. Nah, jadi artinya kita juga belajar. Iya, Ya. iya. Jangan mengeluh, ya. Ada nggak pada diri kita potensi yang keluarkan? Ya. Iya. Sekecil apapun kalau bisa ini kan bisa dijadikan dimanfaatkan tuh. Jadi dijadikan modal mungkin. Rambut juga bisa jadi dijual ibaratnya gitu ya. Asal jangan menjual kehormatan. Ya. Jangan menjual diri. Iya, menjual diri. Jangan menjual harga diri. Nah, itu jelek gitu. Pantas ya. Luar biasa kesabarannya Nabi Ayub. Iya, Pantas sampainya segitu. Quran ngajari kita wasta'inu bisobri wassalah. Minta tolong kepada Allah dengan sabar dan sholat. Nah, Ari, kamu bingung udah ngejual apa sekarang teh? Yang jadi bingung Pak nggak ada yang buat dijual yang produknya itu. nggak ada yang dijual. Masih ada mertua? Ada Pak. Jangan dijual. Nah, coba kita apa hikmahnya belajar dari itu ya. Tapi apa? 18 tahun dijalani. Istrinya juga ridho. Ya. Akhirnya Nabi Ayub berdoa kepada Allah. Ya. Wa Ayyuba idnada rabbuhu anni masaniya durru wa anta arhamur rahimin. Begitu. Berdoa kepada itu. Nah, jadi juga ini jadi apa? Jadi pelajaran buat kita. Kalau kita mau berdoa kepada Allah, ya sambutlah dengan Asmaul Husna. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Nah, ya. Jadi kalau Iwan ibaratnya sedang bingung, panggil Allah. Jangan datang ke sini atuh, ya. Iya, iya. Ambil air wudu. Salat 2 rakaat. Menjerit kepada Allah, jangan ke siapa-siapa. Ya. Kalau menjerit kepada manusia mah belum tentu dikasih. Bahkan juga belum tentu paling juga kalau orang yang sedikit baik mungkin aduh maaf ya. Ada rasa amal, betul nggak? Ya, betul. betul. Begitu. Manusia. Kita mah kepada Allah. Manusia mah banyak keterbatasan. Jadi solusi bingung teh ya mintanya kepada Allah. Kepada Allah. Benar Kang. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepada Allah, ya. Padaku kata pada Allah, aku akan kabulkan. Oh, tuh begitu. Makanya apa? Makanya ketika itu kan Allah mengatakan, urkud birizlika hada. Birizlika hada muktasilum baridu wasyarabu. Akhirnya Allah mewahyukan yang mewahyukan tuh ke Nabi Ayub.
dia menyuruh ya, nih katanya, ya disuruh menginjakkan kaki. Gebrigen. Gibrigan. Oh, yang digibri. Coba ngagibri kaki kumaha? Ngagibri kaki. Bukan. Ngagibri kaki. Gibri kaki. Kumaha coba? Aduh, susah lah. Bukan gini. Nah, bukan gitu, gini atuh tah. Ini Pak, tuh. Oh. Nah, gitu. Gibri. Tiba-tiba airnya muncrat. Oh. Keluar air. Kata Allah, hada muktasilum barodon. Ini air yang segar. Oh, gitu. Wasarob. Dan disuruh minum. Diminum tuh. Diminum. Berkah kepada kita. Bahkan makanya sekarang mah ada pengobatan ya, ada pengobatan dengan cara gitu, Jang. Gimana? Jadi bapak-bapak pernah lihat ya ada tayang video. Jadi pengobatannya ada pengobatan Nabi Ayub. Jadi apa? Menginjakkan kaki ya sambil jalan gitu. Ada kan nanti bapak dilihatin videonya ya. Gitu. Nah jadi kata Allah tiba-tiba keluar air dan beliau mandi sepuasnya sambil minum. Set. Tiba-tiba apa coba? Sembuh. Subhanallah. Bahkan wajahnya lebih kasep dari yang semula. Ya, dari yang semula. Nah, ketika mandi ada kalajengking. Wes? Bukan kalajengking ini mah ibaratnya kayak apa? Kalajengking ini apa? Yang terbuat dari emas gitu. Bukan patung kalajengking apa disebutnya itu? Yang kalajengking terbuat dari emas. Diambil sama Nabi Ayub teh, ya. Kata Allah teh, Ayub, apakah kamu teh belum cukup diberikan kelebihan olehku? Jawaban Nabi apa? Ya Rabbi, aku selalu haus dengan padilah-padilahmu katanya. Diambil aja gitu. Ya. Begitu pulang ke rumah, istrinya datang. Kaget mungkin ya. Kaget, gitu ya. Pas datang udah. Dia bertanya, Siapa? orang tuh, Kamu siapa? enggak begitu. Oh gitu. Lihat, adakah kamu lihat seseorang yang tua yang sedang sakit katanya. Si Aminah teh tersenyum padahal dia sendiri katanya. Siapa sana? Ayub. Ayub, aku Ayub sana. Hah, gitu. Kaget. Hah, gitu. Karena kan ini awalnya gimana sekarang jadi tampan. Nah, buah kesabaran itu kalau kita ridho menerima ketentuan dari Allah, sabar ya. Semua yang Allah timpang kepada kita terima dengan sepenuh hati seisi jiwa, tanpa mengeluh, tanpa membicarakan kesusahan kepada orang lain, Allah menggantikannya. Wa atainahu ahlahu wa mislahum ma'hum rahmatan minna. Ya. Jadi oleh Allah kekayaan itu dibalikan lagi. Dibalikan lagi kepada Nabi Ayub semuanya. Ya. Jadi kaya lagi. Ya, akhirnya ya dia tuh derma lagi gitu. Jadi pelajarannya apa coba? Nah, yang terpenting gini, setelah kaya itu tidak lupa diri. Tadi berderma lagi. Bersyukur. Jadi yang pertama, kalau kaya itu kita harus dermawan. Ingatlah bahwa setiap kekayaan itu ada hak orang-orang yang lain. Bahkan kekayaan itu kalau misalkan diberikan, itu akan bertambah lagi. Diberikan, bertambah lagi. Diberikan, bertambah lagi. Gitu. Jangan takut berkurang gitu Pak. Jangan takut. Rumusnya, la in syakartum la azidanakum. Nah, kalau kaya itu jangan sombong. Ya. Ya. Jalan kaki. Miskin apalagi? Apalagi sudah miskin sombong gitu. Apalagi gitu. Aduh, itu mah. Kalau kita kaya jangan sombong. Karena kesombongan itu jubah kebesaran Allah. Allah tidak suka. Coba ya. kalau kamu punya jubah kebesaran dipakai sama orang lain, suka nggak? Enggak. Ya enggak, maka Allah juga nggak suka. Sombong itu sifat Allah gitu. Ya. Jadi kita tidak boleh sombong gitu. Iya. Terus pelajaran yang lain ibaratnya bahwa kekayaan itu titipan Allah. Ya. Kekayaan itu bukan milik kita. Ya. Amanah ya. Dari ya. Kekayaan itu bukan milik kita. Ya. Semua yang kita miliki datang dari Allah. Coba waktu kita lahir bawa kekayaan gitu? Enggak bawa apa-apa. Yang dibawa waktu orangnya apa? Tidak ada yang dibawa. Kan kita tidak bisa apa-apa. Makanya kita menangis, begitu kan? Itu menunjukkan bahwa kita teh nggak punya apa-apa. Iya. Nah, tapi tidak sedikit orang yang kaya yang sombong ya. Iya. Benar tuh, Jang? Itu
banyak sombong. Emang itu dari awalnya dari mana itu ya? Sombong itu? Nah itu mah sifat setan. Oh. Setan itu pertama itu banyak sombong gitu. Yang kayak yang sombong itu penguasa tetangga kita. Ya, mana? Firaun. Kaya sombong, ana rabbukumul a'la sampai ngaku Ada yang sombong Tuhan. Firaun, Pak ya. Iya. Ah. Cuman yang miskin sombong apa namanya? Double Firaun. Double Firaun. Artinya lebih dari Firaun gitu. Yang kedua kalau ujian itu artinya kita tuh akan ditingkatkan oleh Allah. Jadi kita sabar. Setiap ujian kan pasti akan naik kelas ya, betul nggak? kelas. Ya, Akan ya, ditingkatkan ya. berarti ya. Iya. Banyak sangat dari makna kesabaran itu ya. Ya termasuk ibaratnya kalau misalkan kita berdoa ya melalui dengan Asmaul Husna tadi ya, jangan lupa gitu. Itu jadikan kita perantaraan ya. Susahnya kita apa ini? Susahnya apa? Allah itu punya nama 99 nama. Betul tidak? Iya. Gitu. Iya. Tadi Sesuai dengan masalahnya. kesulitannya tuh mau lebaran berarti tidak punya materi uang. Ah, Bagaimana berdoanya? berdoanya panggil ya Goniu, ya Goniu, ya Goniu, ya Goniu, ya Rojak, ya Rojak, ya Rojak. Panggil nama Allah itu ya. Ya Bawa wasi. Allah, ya Wasi benar banyak ya. Nama-nama kita panggil sampai kita adukan kepada Allah. Kepada manusia maaf belum tentu karena juga memberikan ya. Iya. Gitu. Nah itu ya. Yang kedua kalau jadi manusia itu ya harus amanah. Amanah. Sabar, amanah gitu Pak. Iya. Innallaha ya'murukum an tu'adil amanati ila ahliha. Betul tidak? Gitu. Jadi Allah telah menyuruh kepada kita untuk amanah. Amanah itu apa coba? Amanah tuh harus pegang Janji gitu. janji gitu amanah. Amanah teh adalah sesuatu hal yang kita berikan, kita menjaganya. Nah, kayak gitu. Kita ibaratnya Allah memberikan pikiran kepada kita. Jaga. Jangan sampai punya pikiran jahat terus. Pikiran teh ingin memakan orang gitu ya. Pikiran teh ingin apa? Menyelakakan orang, mendolimi orang, bagaimana menyiasati orang supaya celaka. Jangan. Iya. Pastikan nih otak kita ini pikirannya adalah pikiran bersih. Benar tidak? Ya, Iya. ya. Kalau bersih gitu. Ini mata nih. Ya, amanah dari Allah. Kata Allah harus bagaimana? Lihat yang baik-baik, yang bagus-bagus Ya. ya. Jangan melihat kalau kata orang Sunda mah tong titingalian ari lain Tinggalana. Ya. Ah. Tong titingalian tong dadanguan ari lain dadaunana. Udah. Jangan suka melihat kalau bukan haknya untuk dilihat. Oh. Jangan mendengar kalau bukan haknya untuk mendengar. Artinya apa? Lihatlah yang baik-baik, yang bagus-bagus. Iya. Mendengar juga yang baik-baik, yang bagus-bagus. Ya, karena nanti di yaumil akhir itu kita akan diminta pertanggungjawaban nih. Otak kita, mata kita, telinga kita, lisan kita tuh akan diminta pertanggungjawaban. Mereka akan dimasukkan ke neraka. Ya, jin dan manusia. Kenapa coba? Ini Amanah. lahum ya qulubul la yafqahuna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Jadi mereka punya hati, punya pikiran tidak digunakan pikiran yang baik. Punya telinga tidak digunakan untuk telinga yang baik. Ya. Dilihatnya yang kotor-kotor. Tadi Firaun otaknya pakai niat jahat, kezaliman. Nah, Itu. Nah, berikutnya juga kepada seluruh manusia setan itu akan menggoda, tidak hanya orang kaya, orang miskin oke. Yang kesulitan lebaran juga digodanya apa? Ngalamun. Ngalamun itu bagian dari penggunaan otak yang tidak benar. Bisa kalau berbuat pakai jahat bukan ya. lain. Benar tak ngalamun. Mau ngalamun itu pakai dosa sebenarnya mah. Ya, mikir untuk pala rubuh. Kan orang Islam mah Anil lagwi muridun. anil lagwi muridun atau salah satu kebaikan seorang muslim adalah meninggalkan yang tidak bermanfaat. Oh. Walaupun bermanfaat tidak? Tidak katanya. Pikiran ingin punya istana, ingin punya baju. Dapat nggak?
Enggak. Tidak ada, nggak akan langsung gejrik gitu. Tanpa usaha. Tanpa harus usaha. Tadi orang kaya kayak Fir'aun bisa berbuat seenaknya, berbuat jolim. Nah. Orang yang nggak punya bisa menghayal. Nah, Nah, yang nggak punya dan jolim jadi bangsat. harus seperti Silakan. air hidup mah. Wah, Hati-hati. Ya. harus seperti air hidup mah. Coba lihat air kita. Oh. Lihat. Mengalir ya Pak. Mereka mengalir itu tugas dari Allah. Apa coba? Memberi kesegaran, memberi kesejukan. Ya, air turun dari atas ke bawah. Ya, untuk apa? Menyuburkan tanaman, memberikan minuman ternak dan manusia. Itu tugas air amanah. Dia nggak mau, kata ibaratnya, air mah makhluk yang taat kepada Allah. Iya. Ya, disuruh menyegarkan, segar. Coba Gra, tadi Bapak tadi waktu di sana ya, tadi dicuci mata ya. Waduh, Aduh, seger. seger. Ya. Tidak ada ketika air kita bet jadi pahit tuh, nggak ada, gitu. Nggak ada. Sama Tugas air sama sesuai kayak dengan itu. seperti saya tadi di sini mandi, enak segar gitu. Oh, udah mandi? Oh, udah. Ini teh dalam tidak? Enggak lah deket segini. Ah, udah bawa mata takut. Ini nih, bujang nih dulu waktu Bapak kecil. Oh. Suka nyemplung-nyemplung bawah sekarang jadi trauma kalau air tuh. Tapi Pak, ngomong-ngomong tapi kenapa jalan-jalan ke sini? Bapak teh mau cari ini, mau cari rumah, mau buat ini. Ini kan orang kaya, Oh. desa di sini, ya. Mau cari rumah untuk apa? Bikin panti Mau panti anak yatim. biar. Nah, yang ketiga, Tapi tadi itu air itu kan amanah ya. Dia berjalan sesuai dengan kehendaknya Dengan dan tugasnya. tugasnya. nah, Tapi juga dia bisa berubah, tapi dengan tangan manusia. nah, Air dikasih kopi jadi pahit, nah, air dikasih sampah jadi banjir. Ah. Jadi air itu berjalan sesuai dengan sunatullahnya, nah. tapi manusia yang merubahnya. Nah, jadi ketika manusia juga sebagai penjaga amanah, jangan merusak air. Nah, Jangan kembali lagi pikiran. ininya nih. Tambah dengan ini ya. Ini Asa. ya. Ini. Manusia itu suka menjadi rusak karena urusan segini nih. Perut ya Pak. Urusan perut. segini, urusan sejengkal. Jengkal. Urusan sejengkal, Jang, gitu. Manusia itu banyak merusak alam karena urusan sejengkal. Jengkal. Urusan perut tuh segini. Sok dah sama kamu juga satu jengkal. Iya, sama ya. Oh, kamu satu jengkal enggak? Sama Pak. Oh, satu jengkal. Sok aja yang tinggi. Akarnya satu jengkal. Ya. Karena urusan satu jengkal banyak yang merusak. Merusak, Ya, iya. sungai rusak, gunung rusak, pepohonan rusak dan sebagainya. Kan- Jadi tidak amanah. Kan kata Allah, Zoharul fasada fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Nah, Bima kasabat aidina. jadi nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan ulah tangan manusia. Manusia. ya. Makanya jaga pikirannya Jadi kalau dan amanah hatinya. jadi berkah ya Pak. Kalau tidak amanah jadi wabah gitu. Luar biasa. Benar. Berarti hasil ngelamun berarti ini Pak. Ya, jadi Mudah-mudahan ini hasil ngelamun ya. Nah, kalau begini ya bukan melamun. Bertafakur. Tafakur. Orang yang bertafakur mah hasilnya teh apa? Robbana ma khalaqta hadza batil. ya. Orang betul. Berarti dia mah sedang tafakur bukan melamun. Ngelamun. Nah, yang ketiga adalah ikhlas. Jadi orang mah ya sudah sabar, tidak cukup sabar. Amanah ya dalam kehidupan. Dan yang ketiganya ikhlas. Ikhlas. Nih, orang ikhlas mah ya, orang ikhlas dalam mengajarkan sesuatu itu tidak pamrih. Ada cerita yang cerita Rasulullah, ada 3 orang yang terperangkap di dalam guha. Ya, ketika terperangkap di dalam guha, ya oleh batu tertahan mulut guanya. Kemudian mereka bertanya, mari kita berdoa kepada Allah, ya berdoa kepada Allah dengan amal-amal terbaik dan terikhlas kita, katanya. Ya. Yang satu akhirnya berdoa begini. Coba setelah kamu pikir apa? Setelah direnung dia mengatakan, aku dulu punya orang tua, ya, yang aku istilah pelihara, ya, dirawat bukan pelihara ya, kayak binatang aja. Kayak kambing ya Pak. Aku rawat katanya kalau sudah tua. Setiap hari aku beri susu. Satu ketika teh aku teh lupa, aku pulang malam, ya aku akan beri susu, ibuku sudah tidur. Ya. Sementara aku juga punya anak, punya istri, ya. Mereka juga butuh susu. Aku tidak memberikan susu itu ya kepada
Anak. kepada anak dan istrinya. Aku tunggu sampai ibu bangun, dan ketika bangun berikan susu. Kemudian dia berdoa, ya Allah, seandainya amal itu adalah amal yang terbaikku dan keikhlasku, bukakanlah pintu ini. Buka yang kerek-kerek. Batu teh Pak. Buka gitu sedikit. Berarti amal soleh teh adalah tenaga dalam. Amal soleh tenaga dalam berarti. Jadi belajar tenaga dalam itu bukan tenaga dalam untuk melumpuhkan orang. Ya. Tenaga dalam itu bagaimana menjadi energi ya untuk melapangkan atau membuka apa yang menjadi kesukaran kita. Membangun kekuatan diri. Coba lihat ketika berdoa tenaga dalam ke energi, batu berubah. Ya. Kan ada orang dengan tenaga dalam batu jadi gimana? Nah ini mah dalam kehidupan gitu. Yang kedua adalah ketika ada seorang, dia itu seorang kaya, dia ingin suka sama perempuan, ya, suka perempuan. Si perempuan nanti diajak zina tapi tidak mau. Suatu ketika si perempuan nanti butuh uang, tidak ada yang bisa nulung. Datang kepada dia, kemudian kata dia tuh, boleh aku tolong sana, asal kamu saja jual diri kamu padaku. Begitu bilangnya. Kan si malakama, ya, akhirnya dia itu menyetujui itu si perempuan itu, ya. Dan karena perempuannya juga amanah, gitu ya. Karena dia menolong orang tuanya, gitu kan. Nah, begitu akan dilakukan oleh si laki-laki itu, si perempuan itu berkata, ingatlah dengan Allah. Ya. Tiba-tiba dia merasa takut. Ya, jadi apa yang akan dilakukannya itu dia tidak jadi. Tidak jadi itu. Ya. Semua amal buruk nih, niat amal buruk tidak akan dicatat oleh Allah sebelum dikerjakan. Ya. Tapi kalau amal baik baru juga niat sudah dicatat dan diberi pahala. Apalagi kalau dikerjakan. Kebalikannya. Ya, kalau amal buruk tidak. Ya Allah, berdoa seandainya itu adalah amal terbaikku, katanya, bukakanlah pintu ini. Jadi tenaga dalam lagi. Berebet, buka. Luar biasa. Yang ketiga, si laki-laki ini dia tuh dulu punya pekerja. Nah, si pekerjaan nanti pulang, tapi belum diberikan tuh si upah nanti. Belum upah pulang sampai beberapa tahun. Nah, si upahnya ini karena dia orang amanah, jangan gitu ya. Jadi si uang itu dibelikan, digolangkan. Sampai akhirnya itu punya sawah, punya kambing, punya banyak aja gitu. Sudah 20-an tahun datang pada seorang itu. Dulu aku pernah kerja sama kamu, tapi aku belum dapat gajinya, sekarang aku mau ngambil gajiku. Oh iya, sini. Gimana? Tuh harta kamu. Maksud Tuhan, ya itu harta kamu. Sawah, kambing, dan lain sebagainya. Tuhan jangan main-main, aku kan mau minta uang jangan itu. Iya mbak benar, ya. Dia ambil, dia berdoa, ya Allah seandainya ibaratnya itu ada kekayaanku, itu amal baikku dan keikhlasanku, bukakanlah itu. Buka, akhirnya bisa keluar. Nah ini ada satu cerita nih, satu lagi, ya. Ini cerita orang yang ibaratnya tidak ikhlas, ya. Satu ketika ada orang main ke kiai, ya. Si anak ini oleh orang tuanya, ya. Karena dia tuh biasa kan kalau di kampung mah, ya ibaratnya teh suka hormat gitu kan sama kiai teh gitu. Ngasih singkong ke kiai teh, ya. Nah, si kiai ini kan kata Rasulullah juga, hendaklah kamu saling berbagi hadiah ya. Kalau ada orang yang beri, kita juga harus beri lagi yang terbaik, gitu. Ngasih singkong. Si kiai itu nanya ke istrinya, duh Bu, ini dia ngasih singkong, kita ngasih apa malu, katanya. Atau dan kita nggak punya apa-apa yang kita miliki apa? Paling juga itu ada kambing satu kalau mau mah. Udah itu aja lah kambing dikasihan. Orang lain ngasih singkong, sama kiai ngasih kambing. Dibawa itu orang tuh, wah tuh. Di tengah jalan dia ketemu ya, sama orang yang hasad gitu ya, sama orang yang irian gitu. Kamu dari mana katanya? Ya irian. Sama
mah jadi irian tuh. Orang iri. Dari orang iri. Ah. Orang irian. Astagfirullahaladzim. Ada orang yang iri. Kamu dari mana? Dari kiai sana. Habis apa? Habis kasih singkong. Iya. Hari kambing itu dari mana? Ya dari kiai sana. Jadi kamu ngasih singkong dikasih kambing? Iya sana. Oh gitu sana. Langsung nih si orang ini pulang ke rumah, nyuruh anaknya, dia sana, sini kamu sana. Sekarang sananya kamu bawa kambing, bawa kambing sana. Kemarin ada situ bawa singkong dikasih kambing sana. Ya, sekarang kamu bawa kambing, pasti akan diberi sapi katanya. Dibawa aja si kambing ini ke tempat kiai. Begitu gitu, ada apa sana? Ini sana hadiah dari ayahku senang ngasih kambing. Oh gitu, alhamdulillah sana. Bu sana. Kambing kita kegantian sananya. Kegantian apa? Iya, keganti. Balik lagi. Keganti katanya pengen. Kita ngasih apa? Nggak ada apa sana itu. Yang ada apa? Paling itu singkong. Ya udah singkong aja. Singkong dikasihkan lagi semua. Siapa tuh? Tuh jadi kalau orang iri hasan mah jadi gitu. Oh. Jadi kalau kita ngasih sesuatu sudah ya ikhlas semuanya. Nah, jadi Pak Iwan ya, Pak Iwan juga ya, jangan melamun, jangan apalagi di sini ya. Coba kalau tiba-tiba ada air bandang, kecil apa ini? Ya, Bapak agak takut ini kayak gitu. Ayo kita lanjutkan lagi belajar. Ya, Tapi siap. ini Lama-lama di sini. Ya, siap. ini nih, Pak. Ben. Pantesan dipikir-pikir tadi cerita ini. Kenapa harus ikhlas? Coba perhatikan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi urusannya dengan Allah semuanya. Allah. Nggak ada kata-kata yang Udah, lain. balik ke Allah lah. Jadi Balik ke Allah. mending kita kembali lagi ke Allah ya. Ya ke Allah Ayo. lagi daripada kembali ke sungai. Ya lah, mudah-mudahan setelah mendengar ini semuanya berubah ya ini Kang Iwan. Amin. Kamu juga harus Amin. berubah. Iya, sama pengen. Sama tukang. Udah gitu ya. Ya. Oh berangkat lagi ya. 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 Ya, sebentar Keliling lagi saya lagi. mau pulang. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.